Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sungai di Noyo di Jember meluap dan menjebol tanggul, lahan pertanian terendam banjir, dan saluran irigasi rusak parah. Mengatasi serangan hama, para petani di Jember menggunakan drone untuk menyemprot lahan pertanian. Dampak cuaca ekstrim, area pertanian tanaman kedelai di Jombang rusak. Harga jualnya merosot 50%. Petani kedelai di Jombang menghadapi kenyataan pahit akibat dampak cuaca ekstrim. Hasil panen mereka menurun signifikan dengan kualitas kedelai yang tidak bagus. Akibatnya, harga jual pun anjlok hingga 50%. Cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir berdampak terhadap komoditi hasil pertanian. Salah satunya dialami para petani di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Fenomena hujan deras dan panas terik yang datang silih berganti menjadi salah satu faktor utama menurunnya produktivitas kedelai. Selain jumlah hasil panen yang tidak maksimal, ukuran kedelai juga mengecil sehingga berimbas kepada harga jual yang anjlok. Saat cuaca normal, harga kedelai mencapai Rp12.000 per kilogram. Kini merosot di angka Rp6.500 per kilogram. Kerugian petani semakin bertambah sebab masih harus mengeluarkan biaya untuk panen. Kedelai itu membutuhkan pengeringan. Alhamdulillah walaupun ada airnya tetap bisa dipanen. Biasanya kan 12.000 lah. Sekarang 65 itu kan ya apa dari pemerintah, apa dari pengulaknya kan nggak tahu saya. Harga sekian itu masih untung atau terbilang pas-pasan? Kalau dibilang untung ya nggak untung. Sementara itu, Anasrul Hakim, Koordinator Wilayah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kesamben mengatakan, di Desa Podoroto dari estimasi luas lahan 1.400 meter persegi, hanya dihasilkan kurang lebih 4 kuintal kedelai. Padahal dalam kondisi normal, untuk lahan 1.000 meter persegi bisa menghasilkan 1 ton kedelai. Kebetulan kita ada kegiatan oplah, ya, kebetulan jadi kita mengarahkan ke komoditas lain, itu yang pertama. Dan kebetulan memang cuacanya juga dukung. Mungkin yang kedua, kita ada pembangunan seperti yang sana itu. Nah, itu submersible untuk teman-teman bisa milih komoditas yang lebih bisa toleran dengan alam seperti ini. Situasi ini menyisakan tantangan bagi petani kedelai di Jombang yang tidak hanya berjuang melawan cuaca tetapi juga menghadapi ketidakpastian harga di pasaran. Pihak penyuluh pertanian menyarankan para petani beralih ke komoditas lain yang bisa toleran dengan cuaca agar kerugian tidak semakin besar saat cuaca ekstrim melanda. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Berbagai upaya dilakukan petani untuk menyelamatkan tanamannya dari serangan hama yang merebak saat cuaca ekstrim. Di Jember, petani memanfaatkan jasa sewa drone pertanian untuk melakukan penyemprotan hama ulat dan uwering di lahan tanaman okra. Drone atau pesawat tanpa awak berukuran besar terbang di langit desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember. Bukan drone biasa, sebab ini adalah drone khusus untuk menyemprot lahan pertanian. Drone ini membawa tabung berisi cairan pestisida dalam jumlah puluhan liter, terbang ke udara untuk melakukan penyemprotan. Lahan yang disemprot merupakan tanaman okra, salah satu jenis sayur komoditas unggul yang selama ini laris manis di pasar luar negeri. Penyemprotan secara masif dilakukan untuk membasmi hama ulat dan uwering yang menyerang saat cuaca ekstrem.
Upaya pengendalian hama dengan memanfaatkan teknologi seperti ini lebih efektif, sebab selain merata, cairan pestisida juga mampu menjangkau hingga ke bagian atas tanaman okra yang tergolong tinggi. Kalau untuk okra ini hamanya apa saja di musim-musim seperti ini, Pak? Okra kalau hamanya ini ulat, terus hama wereng, terus sama penghisap buah. Penyemprotan pakai drone, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan, Pak? Makanya saya nyemprot ini pakai drone, kayaknya kalau disemprot manual kurang efektif. Jadi setelah disemprot hama itu masih menyerang, ulatnya banyak, terus apa namanya, kayak hama-hama yang lain, kayak werengnya itu masih banyak. Makanya saya pakai drone agar lebih maksimal dan lebih efektif. Sekarang kan Alsintan sudah canggih-canggih, lebih menghemat waktu, terus lebih merata gitu, kalau pakai drone. Maraknya serangan hama di Jember membuat jasa persewaan drone pertanian meningkat signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Untuk persewaan, Mas, kalau untuk tanaman seperti okra, edamame, itu pembiayaannya sekali semprot itu antara 600 sampai 800 ribu tergantung penggunaan obat-obatan per hektar ya. Musim ulat ini rame ya? Lumayan, Mas, lumayan. Jadi yang penting buat kami adalah membantu petani lebih murah dan lebih efisien. Biaya penyemprotan untuk 1 hektar lahan berkisar antara 700 hingga 800 ribu, tergantung dari macam obat-obatan yang disemprotkan. Petani juga bisa menyewa dengan sistem paket dari awal tanam hingga saat panen, dengan biaya 3 juta rupiah. Selain tanaman okra, jasa sewa drone pertanian juga mulai diminati oleh petani edamame, padi, jagung, hingga tebu. Tommy Skandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Demi membuat anak-anak lebih gembira saat menerima makanan bergizi gratis atau MBG, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pamekasan mengenakan kostum superhero dan badut saat mengantar makanan ke sekolah-sekolah. Alhasil, tawa dan sorak gembira dari para siswa pecah. Seperti apa aksi serunya superhero pengantar MBG ini? Berikut liputannya untuk Anda. Power Rangers dan Spider-Man tiba di halaman salah satu sekolah di Pamekasan. Mereka bukan untuk memberantas kejahatan, namun sebagai petugas pengantar makanan atau MBG kepada para siswa. Menyaksikan dua superhero di sekolah, anak-anak langsung antusias dan ceria. Hanya Power Rangers dan Spider-Man, seorang petugas pengantar MBG yang lain, juga hadir dengan topeng badut yang menambah meriah suasana. Momen ini pun tak dilewatkan anak-anak untuk berfoto bersama. Kedatangan superhero pengantar MBG ini selain jadi hiburan tersendiri bagi anak-anak, juga menambah semangat saat menyantap menu makanan yang disajikan. Terima kasih Pak Prabowo, makanannya enak. Inisiatif petugas SPPG yang hadir dengan kostum superhero tak hanya sebagai menghibur semata, tetapi juga menjadi cara edukatif untuk mengajarkan anak-anak tentang makna kesehatan. Untuk menjadi superhero yang kuat dan cerdas, anak-anak diajak memahami bahwa kekuatan dimulai dari makanan bergizi. Diharapkan minat murid untuk mengkonsumsi makanan sehat makin tinggi
dan kehadiran superhero menjadi simbol bahwa menjaga gizi adalah tindakan kepahlawanan bagi diri sendiri. Untuk ide ini kita hasil sendiri, spontan gitu. Tujuannya untuk menghibur anak-anak, tidak ada tujuan yang lain, tidak untuk viral atau gimana. Namun kita tujuannya tetap untuk menghibur anak-anak yang ada di sekolah, seperti itu. Alhamdulillah untuk hari pertama pas waktu pakai kostum seperti ini, sampai gurunya itu keteteran, siswa itu keluar semua. Bahagia ya berarti? Bahagia, alhamdulillah bahagia. Melihat antusiasme anak-anak, rencananya badut dan superhero ini akan menjadi petugas pengantar MBG setiap bulan sekali. Fatur Rosi dan Sri Rama melaporkan dari Pamekasan.